gimana cara teman-teman tuh bisa gitu loh, kredit pintar itu dibahas di komen saya gitu. Kalian benar-benar memberikan semacam pandangan lah, atau semacam cerita-cerita yang bisa menjadi bagian dari sharing kita. Saya gitu tentu sangat sangat gemes gitu loh ketika ada anaknya diedit. Gara-gara itu sih saya, anaknya seorang nasabah diedit, wajahnya diedit, terus nama ibunya dicantumkan di situ, terus dia bilang kayaknya anak ini laku deh kalau saya jual buat menutup hutang Anda. Itu yang bikin mereka panik. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official ya. Channel ini akan selalu memberikan edukasi dan mungkin juga pandangan baru mengenai bagaimana ketika Anda lagi gagal bayar di pinjol. Dan untuk kali ini saya masih seputar kredit pintar ya. Saya gemes banget nih sama kredit pintar ya, karena macam-macam laporan soal bagaimana sih cara DC-nya itu menagih, dan itu aneh-aneh ya. Artinya ada yang santun baik ketika dia menggunakan identitasnya, tapi ada yang baru telat 1 hari aja udah keluar katanya bahasa-bahasa binatang. Bahkan juga ada yang sampai mengedit nama anaknya, wajahnya, kemudian mau dijual dan lain-lain. Bahkan pokoknya aneh-aneh gitu loh. Ada yang dengan model baik seperti ini, sangat baik, sehingga saya pernah bikin video sampai memuji kredit pintar. Tapi pada sisi lain saya kok menyesal kok begini gitu loh. Jadi intinya mereka berjalan di dua kaki atau berdua wajah lah ya. Ini yang akan saya bahas terus, dan saya sebetulnya sangat kepengen ya sahabat-sahabat yang nonton channel saya itu juga ngasih komentar gitu. Kenapa? Karena dengan komentar itu, apalagi kalian bisa menceritakan pengalaman kalian dengan kredit pintar, itu bisa saya screenshot, bisa saya buat sebagai bukti bahwa kredit pintar nih loh begini gitu loh. Ini loh realitas yang ada. Jangan sampai orang-orang OJK hanya melihat data yang ada di dalam kertas itu gitu, atau di dalam HP-nya itu, tapi benar-benar tahu bagaimana realitas yang terjadi di masyarakat, terutama konsumen pinjol. Karena itu saya kok kepengen lagi hari ini saya coba gimana cara teman-teman tuh bisa gitu loh, kredit pintar itu dibahas di komen saya gitu. Kalian benar-benar memberikan semacam pandangan lah, atau semacam cerita-cerita yang bisa menjadi bagian dari sharing kita gitu. Nah, kita tahu bahwa kredit pintar itu kan kerjasama banknya itu tidak hanya satu ya, ada Mandiri, ada BRI, ada Mandiri, ada BCA juga kan. Tentu yang paling dominan adalah Bank MNC ya, atau yang punyanya Heritano itu. Jadi kredit pintar itu sebagai platform itu bisa menggandeng bank-bank besar gitu. Artinya kan mereka harusnya lebih profesional kalau mau tetap kerjasamanya lanjut. Jangan sampai kredit pintar itu bernasib seperti Investri yang kemudian udah collab sekarang, udah collab ya kan, udah collab dan sudah nggak tahu kemana itu kan, karena ya cara kerja mereka yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, begini, ketika kita bicara kredit pintar, sahabat ilmu, kredit pintar ini kan platform yang dalam hal menganalisis itu sudah menggunakan GPI. Artinya dia sudah punya nilai plus, di mana dia itu sudah punya kecanggihan di dalam menganalisis si nasabah ini mampu atau tidak diberikan limit sebesar ini atau sekian dan segala macam. Dan apakah ini bisa ditambah, itu kan udah bisa menjadikan alat itu sebagai sesuatu yang bisa menganalisis secara tepat gitu, setidaknya 90% lah. Tapi kalau itu digunakan, kenapa kok mereka itu dalam hal di bidang penagihan gitu loh, kok menggunakan cara-cara ilegal, kok sampai dia terlibat gitu loh? Apakah ini kesalahan sistem mereka yang tidak mengontrol cara kerja kinerja karyawan, atau memang sebuah kesengajaan? Ini kita nggak tahu ya. Semua sama-sama memberikan dugaan, semua sama-sama memberikan asumsi. Karena itu asumsi, maka saya akan terus berikan asumsi juga supaya bisa segera dicek
bagaimana sih sebetulnya proses penagihan yang ada di kredit pintar gitu loh. Nah, ini saya tentu sangat sangat gemes gitu loh ketika ada anaknya diedit. Gara-gara itu sih saya, anaknya seorang nasabah diedit, wajahnya diedit, terus nama ibunya dicantumkan di situ, terus dia bilang kayaknya anak ini laku deh kalau saya jual buat menutup hutang Anda. Itu yang bikin mereka panik. Padahal ya, kalau Anda tahu, semua yang masuk dalam grup channel ilmu official bukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hutang, bukan orang-orang yang sengaja untuk gagal bayar. Semua karena situasi, semua karena mereka memang udah kejebak gitu, nggak ngerti soal pinjol, sehingga dia gali lubang dan tutup lubang yang akhirnya over, gak kuat, dan sekarang mereka gagal bayar bukan tidak bayar. Anda harus tahu, mereka ingin solusi. Kalau mereka dipaksa, ditekan, diberikan stressing kayak gitu, justru bukan solusi yang Anda dapatkan. Justru mereka akan makin tahu bagaimana cara menghindar. Gitu. Jadi, mohon maaf buat kredit pintar yang nonton video ini, atau buat pemerintah, dalam hal ini OJK mungkin atau OVI, jangan salah paham mengenai orang-orang yang gagal bayar saat ini. Mereka gagal bayar itu satu karena alasan yang udah kondisi dan situasi, dan mereka tidak mau gali lubang lagi. Dan apa yang Anda tahu, cara mereka menagih membuat mereka harus gali lubang dan tutup lubang. Cara mereka nagih jauh dari adab. Jangankan ngomong adab Islam, adab aturan Anda yang Anda buat loh, tidak mereka jalankan. Nah, ini yang harus kita galakkan, yang harus kita jadikan sebagai sebuah mediasi kita, perjuangan saya terutama di yang punya channel ilmu official ini, untuk menyuarakan apa yang ada di dalam kegelisahan yang ada di grup channel ilmu official. Jadi Bapak Ibu Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, siapapun yang terlibat, yang punya tanggung jawab dalam menjalankan amanah undang-undang, Anda ingat bahwa tujuan negara ini dibuat untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat, bukan meresahkan, bukan memberikan stressing. Karena itu, saya hanya sebagai penyampai aja, saya hanya sebagai mediator aja, saya hanya memberikan edukasi aja. Saya tidak mengajak mereka untuk berhenti hutang, tidak. Saya tidak mengajak mereka untuk kemudian tidak berhutang, enggak. Saya hanya memberikan mereka, gini loh solusi yang benar ketika Anda punya hutang. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon banget kepada teman-teman yang nonton, ayo kalian komentar, berikan wawasan Anda, laporkan apa yang menjadi keresahan Anda di channel Ilmu Official di komentar saya ini. Ya, terima kasih, dan saya doakan semoga kita semua, saya dan kalian, diberikan kemudahan rezeki, panjang umur, kesehatan, dan jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.